Hai guys, gua Techpedia. Jadi ini adalah video setup tour pertama gua, tapi sebenarnya ini adalah setup kedua gua. Untuk setup utama gua itu posisinya ada di kamar gua, dan setup kedua ini posisinya di ruangan tepat di luar kamar gua. Tujuan utama gua nge-build setup kedua ini adalah untuk ngetes PC rakitan pre-build gua. Jadi bagi kalian yang belum tahu, gua ada bikin series di mana gua bakal rakit PC hingga cuan 100 juta rupiah. Yang uangnya itu nanti bakal gua pakai untuk beberapa opsi, dan untuk detailnya kalian bisa aja nonton videonya, linknya udah gua cantumin di deskripsi. Ya intinya setup kedua ini bakal gua pakai untuk ngetes PC rakitan gua. Jadi kalau gua perlu ngetes peripheral atau komponen PC lainnya, gua gak perlu ngotak-ngatik PC di setup utama gua. Dan kalaupun ada buyer yang mau COD barang-barang gua, mereka bisa ngetes langsung di sini tanpa perlu ke kamar pribadi gua. Sebenarnya gue pingin bikin episode pertama itu setup tour untuk setup utama gue, tapi karena ada beberapa layout sama desain yang pingin gue coba, jadi gue mulai dulu dari setup kedua ini karena udah keburu jadi. Nah, berhubung gue udah bikin series soal setup tour, habis ini gue juga bakal bikin series untuk episode react setup juga. Jadi bagi kalian yang pingin setupnya gue react, langsung aja kirim setup kalian ke Google Form di bawah. Linknya udah gua cantumin juga di deskripsi, jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan pas gua nge-react setupnya kalian. Oke, jadi langsung aja kita mulai untuk setup tour kali ini. Pertama, gua bakal bahas mulai dari mejanya dulu. Di sini gua pakai meja dari Informa Berkah yang ukurannya 120 x 60 cm. Untuk finishingnya sih dia oke, kayak semacam HPL yang matte gitu. Jadi kalau dipegang itu gak licin dan gak gampang bebercak. Cuma meja ini sebenarnya cukup ringan karena dia bukan terbuat dari kayu solid tapi dari cardboard gitu. Terus untuk kakinya cuma terdiri dari 4 tiang besi yang sebenarnya sih solid banget. Untuk harganya termasuk murah juga, cuma di 600.000 rupiah aja, dan kalau dipakai ke setup kecil compact kayak gini sih koko-koko aja untuk dipakai main game selama nggak ada pergerakan yang terlalu ekstrim. Untuk monitornya gua pakai MSI tipe G255, sebuah monitor gaming 24,5 inci dengan refresh rate 180Hz, resolusinya di 1080p dan panelnya jenis IPS. Secara desain sih cakep-cakep aja, bezelnya tipis dengan ada tulisan MSI di bawah di tengah. Desain base-nya modelnya V, jadi cukup memberikan kesan ini adalah monitor gaming yang sebenarnya sih cakep-cakep aja walaupun sedikit makan tempat. Di belakangnya terlihat lebih gaming lagi, ada VESA mount 100x100 dengan logo naga MSI, dan ada cable organizer gitu yang modelnya kayak clip buat nyatuin semua kabel kita, yang sebenarnya sih build quality-nya biasa banget tapi oke lah, tetap berfungsi dengan baik. Untuk portnya ada 2 port HDMI 2.0 dan 1 DisplayPort 1.2 beserta 1 colokan headphone. Dan untuk kualitas panelnya sih menurut gua bagus-bagus saja, warnanya udah cukup vibrant, gua nggak ngerasa oversaturated atau undersaturated. Gua juga nggak pakai monitor ini buat ngedit, jadi sebagai pengguna casual menurut gua ini udah lebih dari cukup. Gua nggak otak-atik lagi sesuai dengan settingan pabriknya aja. Di atasnya gua ada pasangin monitor light bar, ini adalah tipe Red Dragon Barrel. Light bar ini memiliki 6 level pengaturan temperatur dari 3000 hingga 6000 Kelvin, dan ada 2 tombol di sebelah kiri untuk mengatur brightness dari temperatur yang kita pilih. Sebenarnya sih gua gak perlu light bar ya, karena di sini gua gak bakal pakai setup ini di malam hari juga atau dalam jangka waktu yang lama. Tapi karena kebetulan gua ada stok lebih, gua dapat murah, jadi daripada gak kepake sekalian aja gua pasangin di konten yang satu ini. Berikutnya untuk mouse gua pakai dari Noir M1 Next. Mouse yang desainnya ambidextrous dan cocok banget di tangan gua karena gua udah terbiasa pakai model ambidex. Dan untuk gua yang terbiasa pakai fingertip, mouse ini udah nyaman banget karena beratnya itu cuma di 70 gram, jadi tangan gua berasa enak aja pakainya. Sensornya udah pakai PAW3311, dan walaupun ini bukan PAW3395, tapi untuk dipakai main game kompetitif, mouse ini udah cukup banget selama kalian nggak skill issue. Reminder ke diri sendiri. Gua pribadi suka dengan desain dan logonya Noir, clean dan minimalis banget, baterainya tahan 40 jam, polling rate-nya ada di 1000Hz, dan gua berani banget untuk ngerekomendasin mouse yang satu ini karena ini worth it banget untuk mouse dengan harga di bawah 300.000 rupiah. Untuk mousepadnya gua pakai Cooler Master MP511 ukuran L, dimensinya di 450mm x 400mm, tebalnya 3mm, bahannya Cordura, enak banget buat dipakai sehari-hari, dan cocok juga untuk dipakai main game kompetitif. Desainnya juga gua suka yang minimalis, cuma ada satu logo Cooler Master di pojok kiri bawahnya, dan menurut gua ukuran segini sih pas banget untuk di meja yang compact kayak gini, apalagi kalau kayak gua di sini yang naikin PC-nya ke atas meja.
Untuk keyboardnya, gua pakai Digital Alliance Mecha RS, sebuah mechanical keyboard dengan layout 65% yang sempat viral banget karena menjadi keyboard paling murah di harga 300 ribuan aja. Bahkan pas gua beli waktu itu harganya sempat turun di harga 200 ribuan, gua dapatnya di 210 ribu aja. Dan tentu saja ada beberapa fitur yang harus dipangkas seperti gak ada damp panelnya dan gak ada LED di sini, gak ada gasket mount juga, terus switchnya juga cuma pakai Autemu 3 pin dan gua ambil yang varian Autemu Red. Tapi di harga 200 ribuan udah dapat keyboard wireless yang desainnya cakep, warna keycapsnya juga clean, bagus banget, bentuknya juga compact. Jadi gua desain untuk ambil keyboard ini karena emang cocok banget untuk tema gua yang full wireless untuk setup di sini. Terus untuk speakernya, gua pakai soundbar dari JTS 5 Pro. Speaker ini memiliki dua driver 52mm dengan masing-masing 5 watt. Ada RGB yang gak bakal gua nyalain, jadi tenang aja buat kalian kaum netizen yang dibenci Bang Ocha. Untuk build quality-nya, dia terbuat dari bahan ABS padat dan depannya pakai grill kayak semacam metal gitu. Jadi gua beneran no complain soal desainnya dan build quality-nya itu udah mantep banget. Untuk koneksinya bisa memakai Bluetooth 5.0 dan untuk portnya ada slot USB, jadi kalian bisa langsung putar lagu dari speaker ini. Bahkan ada colokan micro SD dan aux beserta colokan Type-C untuk ngecharge yang menurut klaimnya bisa bertahan hingga 7 jam playtime. Dan untuk suaranya sih cukup oke lah, udah cukup keras untuk ukurannya yang compact, walaupun bassnya rada pecah dan untuk sound clarity ya untuk speaker budget sih emang susah untuk diharapin. Tapi ya overall kalau cuman dipakai jadi speaker setup kecil gitu, kalau sekali-kali kalian cuman dengar lagu atau dengar podcast beserta main game, ya ini sebenarnya udah cukup-cukup aja lah. Untuk headset, gua pakai Logitech G435 dan sebenarnya ini adalah headset utama dari setup di kamar gua. Sebenarnya dulu gua pakai G Pro X yang menurut gua headset itu sound quality-nya beneran OP banget. Cuman kekurangannya itu headset itu berat banget dan earcupnya itu super ngepres, jadi sejaman aja telinga gua udah pegel banget. Dan karena earcupnya itu pakai bahan leather, jadi telinga gua itu gampang kepanasan dan keringatan mulu. Akhirnya karena gua gak tahan pakai headset itu lama-lama, jadi gua desain untuk ganti ke headset ini. Walaupun jujur secara overall sound quality-nya memang kalah jauh dengan G Pro X, tapi itu bukan karena headset ini jelek ya, tapi karena G Pro X itu yang terlalu bagus. Headset ini tetap sangat bagus dan sangat decent aja kok. Sound stage-nya masih sangat jelas, gua bisa tahu step musuh dengan jelas, arahnya dari mana dan jaraknya seberapa jauh. Dan yang paling penting, gua bisa nyaman pakai headset ini selama berjam-jam karena ini beneran super light, beratnya cuma 165 gram dan bahannya ini fleksibel banget. Gua sampai bingung ini pakai bahan apa. Earcupnya juga pakai breathable foam, jadi telinga kita gak bakal berasa panas lagi. Dan karena gue cuma main have fun sama teman, bukan yang super kompetitif banget, jadi headset ini beneran udah lebih dari cukup untuk penggunaan gue pribadi. Untuk headset standnya sih sebenarnya ini gratisan karena dulu gue beli headset apa gitu, gue dikasih bonus sama sellernya. Di sini sih tulisannya dari merek Toughwear dan kalau gue lihat sih harganya juga murah meriah, cuman 25.000 aja. Tapi ya oke lah, walaupun ringan dan build quality-nya sih jujur so-so aja. Gue rasa desainnya itu masih sangat minimalis dan cakep. Jadi ya yang paling penting bisa berfungsi dengan baik. Berikutnya untuk gamepad gua pakai dari Daxa Asteria AX1 V2 versi yang udah upgraded. Jadi ini versi yang udah Hall effect pada tombol analog beserta triggernya, terus untuk circularity errornya itu udah benar-benar 0%. Gue sangat suka dengan desain gamepad ini, build quality-nya padat, gripnya enak, ada tekstur gitu, jadi gak bakal licin kalau kita pakai lama-lama kalau agak keringatan tangannya. Di belakangnya ada dua tombol makro yang bisa kita setting, layoutnya Xbox, tapi yang perlu diperhatikan itu compatibility-nya cuma bisa untuk PS3, Android, sama PC. Dan untuk konektivitasnya itu cuma bisa lewat dongle 2,4 GHz atau mode wire Type-C, jadi dia belum ada koneksi untuk Bluetooth. Sisanya sih aksesoris mendukung aja, kayak di sini ada coaster vegan leather dari brand Easy. Ini coasternya gue demen banget, build quality-nya sangat bagus, desainnya cakep, logonya juga simple, gampang dibersihin kalau kena air daripada kita langsung taruh minuman es gitu kan biasa ada embun yang bakal nempel di meja. Dan untuk tumbler sih tumbler biasa aja, gue beli yang tanpa merek di Shopee, harganya juga murah meriah, cuman 45.000 kalau gak salah. Dan sebenarnya sih gue isinya pakai kopi sih, gue beneran gak bisa hidup tanpa kopi. Siangnya gue pasti uring-uringan kalau nggak ngopi gitu. Dan item terakhir yang bikin setup ini bisa wireless adalah cable managementnya. Itu gua pakai tray dari Oximus C80. Ada satu soket listrik yang ngepower semua setup ini, terus kabel dari soketnya juga gua lakban ke belakang kaki mejanya. Jadi kalau dari depan itu bisa gak kelihatan kabel karena gua sembunyiin ke belakang kaki mejanya.
Dan terakhir PC yang ngepower semua setup ini dari rakitan episode kedua. Untuk speknya gue pakai Ryzen 5 3500 dengan RAM 2x8GB DDR4, SSD NVMe ADATA dengan kapasitas 512GB, dan GPU-nya gue pakai GTX 1660 6GB. Total rakitan PC ini cuma 3,4 juta karena gue dapat deal yang sangat bagus, dan untuk speknya sih udah sangat decent untuk dipakai main game di resolusi 1080p bahkan dengan settingan high. Untuk full review dari komponen beserta total rakitan beserta gaming performance-nya juga, kalian bisa langsung aja cek videonya, linknya ada di deskripsi. Sekarang gue bakal nunjukin beberapa gaming benchmark-nya. Last player standing. I guess no one ever gets lonely in there. Oke, jadi itu dia setup tour dari episode pertama gua. Overall, gua sangat senang dengan hasil dari setup ini karena secara looks menurut gua ini udah sangat clean, sangat minimalis, secara fungsi juga bisa memenuhi semua kebutuhan gua. Udah ada speaker, ada gamepad juga kalau misalnya gua butuh untuk gaming test. Dan untuk headset sih sebenarnya gua gak bakal taruh di sini ya. Jadi ya kalaupun gua butuh untuk pakai headsetnya, gua tinggal comot dari setup utama gua dan tinggal colok ke setup kedua ini. Jadi gimana menurut kalian tentang setup gue yang satu ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gue berharap ini bisa jadi inspirasi setup juga bagi kalian karena setup dengan ukuran 120 cm itu pasti banyak banget yang butuh, apalagi kalau mungkin kalian yang pengen setupnya di kamar. Ini ukurannya beneran pas, gak terlalu makan tempat tapi bisa muat semua peripheral yang kita butuhkan. Jadi ya overall gue ngerasa sangat senang dengan adanya kehadiran setup kedua ini. Sekali lagi jangan lupa submit setup kalian. Link Google Formnya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan pas gua ngeriak setupnya kalian. Dan kalau kalian pengen ngikutin perjalanan gua rakit PC hingga con 100 juta rupiah, kalian bisa langsung klik aja video di sini. Sekali lagi thank you banget buat kalian yang udah support channel kecil gua ini. Gua Techpedia and I'll see you guys on the next one.